Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya mata kuliah Kimia Umum. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sifat fisis larutan, di mana berkaitan dengan larutan kita sudah menyinggung di pertemuan sebelumnya, yaitu reaksi dalam larutan berair. Nah, larutan ya. Jadi seperti halnya yang telah kita singgung sebelumnya, larutan yang dimaksud pada pertemuan sebelumnya itu menggunakan ada zat terlarut dan ada zat pelarut. Nah, dominasi pada, pembahasan sebelumnya itu adalah larutan berair, di mana zat pelarutnya adalah air. Nah, tapi sebenarnya, larutan dalam kimia memang kebanyakan menggunakannya itu menggunakan, dalam pelarut air ya, karena memang kondisinya untuk larutan berair, itu dalam bentuk ion-ion atau molekulnya lebih dekat gitu ya, dan kemudian ada fleksibilitas dalam pergerakannya. Berbeda dengan yang gas itu kan terlalu renggang, kemudian padat itu terlalu rigid. Namun pada faktanya, larutan ini tidak hanya terbatas pada kondisi fasa cair ya, karena dia bisa dalam fasa gas atau fasa padat. Nah, kita misalkan bisa lihat di sini, tipe-tipe larutan gitu ya. Jadi ada, komponen yang pertama misalkan gas gitu, kemudian yang kedua, ini sama-sama gas, sehingga hasilnya adalah gas. Contohnya air, ya. Ini bisa jadi oke kita tetapkan di sini adalah zat terlarut. Nah, ini adalah zat pelarut misalnya. Nah, jadi ketika zat terlarutnya adalah gas, zat pelarutnya adalah sama-sama gas, maka hasil dari larutannya adalah larutan gas. Kemudian ketika zat terlarutnya adalah gas, kemudian zat pelarutnya liquid, nah hasilnya adalah liquid. Nah, contohnya apa? Air soda, ya. Air soda kalian tentu tahu ya, ada banyak merek. Kemudian ketika zat terlarutnya gas, nah ini dia, terlarut dalam padatan. Ini hasilnya adalah padatan. Contohnya adalah gas hidrogen pada palladium. Nah, ini memang, terbatas ya contoh-contoh dari ini, yang ketiga. Kemudian ketika ini yang umum ya, ini umum, ya ini banyaklah, tidak harus contoh ini. Misalkan di dapur keseharian kalian melarutkan sirup dalam air, nah itu. Kemudian ketika zat terlarutnya padatan juga ini cairan, ya kayak kalian ngelarutin, garam atau ngelarutin gula atau ngelarutin padatan lain dalam air. Kemudian, ini ada zat terlarutnya padat, pelarutnya juga sama-sama padat. Nah, ini biasanya adalah, alloy ya, yang disebut sebagai alloy. Alloy itu biasanya campuran antara logam dengan logam, ya. Kayak misalkan, tidak harus logam juga sih, kayak misalkan baja. Baja juga kan dia karbon ada dalam besi, gitu. Jadi, ya yang penting zat padat dan zat padat. Nah, kemudian, eee, dalam hal pelarutannya, ya, pelarutannya, ini dibagi menjadi 3, ada yang disebut sebagai saturated solution, ya, kemudian ada yang disebut sebagai unsaturated solution. Kemudian ada tipe yang ketiga adalah supersaturated solution. Nah, untuk yang unsaturated solution, ya mengandungnya sejumlah tertentu solut ya, zat terlarut yang terlarut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu, gitu ya. Nah, sedangkan unsaturated solution atau larutan tidak jenuh, berarti artinya apa? Less solute. Artinya apa? Zat terlarutnya itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan zat pelarutnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, kalau supersaturated berarti lewat jenuh, gitu ya. Jadi, solutnya ya, zat terlarutnya, ini keberadaannya lebih dominan dibandingkan dengan, pelarutnya. Nah, sehingga biasanya supersaturated solution ini dia tidak stabil. Nah, kalau dalam sintesis ya, proses sintesis ini nantinya akan menghasilkan kristal atau prosesnya disebut sebagai kristalisasi. Jadi kayak misalkan kalian dalam suatu wadah gitu ya, wadah gelas, di dalamnya sudah ada air misalkan 50 mili gitu ya. Nah, kemudian dilarutkan NaCl. Nah, NaCl-nya kalau dalam keadaan normal misalkan
2 gram atau 3 gram gitu ya. Nah, ini masih bisa disebut sebagai saturated solution, larutan, terlarut NaCl. Tapi kalau misalkan ditambahkannya misalkan sampai, 20 gram, nah ini kan terlalu jenuh gitu ya. Nah, biasanya kalau udah terlalu jenuh ini, nanti lama-kelamaan ada yang tidak larut, atau biasanya bisa larut, tapi lama-kelamaan akan terbentuk kristal-kristal di bawahnya dari NaCl, ya. Kondisi ini juga kan kita, disebut sebagai kondisi evaporasi, kalau misalkan lagi di, tambak garam, ya. Tambak garam kan sebidang tanah gitu ya, kemudian di sana ada dikasih air laut, gitu kan, kemudian si ini kena terik matahari gitu ya, nanti kan lama-lama si airnya yang melarutkan si garamnya akan menguap gitu ya. Nah, nanti menghasilkan di sini jadi lewat jenuh. Jadi terlalu banyak NaCl di dalamnya sehingga lama-kelamaan akan terbentuk titik-titik kristal NaCl yang makin banyak gitu. Ya, makanya disebut sebagai garam, NaCl karena yang ada di sana tinggal NaCl, airnya mah sudah menguap. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, tadi ya, ini dijelaskan lebih lanjut lagi. Jadi larutan itu dikarakterisasi, berdasarkan pada kapasitasnya untuk melarutkan si zat terlarut. Jadi ini ada 3 jenis, unsaturated, saturated, dan supersaturated. Oke, untuk yang pertama, dalam proses pelarutan kalau kita melihat secara molekuler, apa yang terjadi, oke, kalau misalkan diandaikan di sini ada solvent, zat pelarut gitu ya. Di sini ada solute, zat terlarut. Jadi apa yang terjadi secara molekuler? Jadi ketika zat pelarutnya ini, langkah pertama dia kan akan terdispersi gitu ya, antara zat pelarut dan zat terlarutnya. Nah ini masing-masing akan ya terdispersi saja gitu ya, ketika dimasukkan dalam wadah tertentu. Nah ini kedua-duanya sama-sama saling bercampur gitu. Nah, sehingga dua-duanya saling bercampur secara merata gitu kan. Nah, ini hasilnya menghasilkan larutan. Ya, ini kalau dia dalam keadaan yang homogen, ya. Homogen dalam arti hasil larutan kan pasti akan homogen gitu, tidak ada misalkan ini ada gula ini solvent berarti misalkan, solventnya adalah air, kemudian ini zat terlarutnya adalah gula. Nah, ketika kalian campurkan, pasti dalam satu wadah, di gelas misalnya, ya akan menjadi satu saja. Kita nggak bisa membedakan mana gula, mana air, karena ya semuanya sudah menjadi satu. Nah, ini yang disebut sebagai yang larutan yang homogen. Homogen, ya, sejenis gitu kan. Kita tidak bisa membedakan lagi secara fisisnya mana gula, mana air. Ya, jadi kita saat ini membahas untuk yang larutan homogen terlebih dahulu. Nah, untuk concentration units, ini melanjutkan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita ngebahas hanya sebatas di molaritas, kemudian pengenceran gitu ya, kemudian stoichiometrinya. Nah, kalau sekarang ada penambahan lagi, ada persen by mass. Persen by mass itu ya berarti persen massa gitu ya. Jadi di sini fokusnya adalah ke massanya. Ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Kemudian yang molalitas, molalitas itu dengan molaritas perbedaannya adalah kalau untuk yang molalitas di sini disandarkannya kepada massa dari pelarut dalam satuannya kilogram. Nah, sedangkan untuk molaritas ini adalah apa? Volume ya, volume dari si pelarutnya dan satuannya dalam keadaan liter. Nah, kemudian di sini ada fraksi mol. Nah, kalau fraksi mol mah ini mol per total mol ya. Makanya nanti tidak ada satuan untuk fraksi mol. Ini adalah bagian-bagiannya ya. Oke, misalnya di sini ada metanol gitu ya. Metanol, kemudian di sini molaritasnya 2,45, kemudian kerapatannya 0,976 gram per mililiter. Ditanyakannya adalah molal ya, M kecil ya, simbol dari molalitas adalah M kecil. Nah, jika diketahui molar mass atau MR dari metanolnya adalah sekian. Nah, berarti berapa molalnya? Nah, di sini berarti kita harus mengetahui jumlah massa dari pelarutnya dulu ya, dalam kilo ya, dalam kilogram. Oke, berarti langkah pertama kita tentukan dulu massa dari larutannya.
Jadi larutan secara keseluruhan. Nah, ini kan baru adanya si metanolnya saja gitu ya. Nah, berapa sih kalau dalam masa larutannya? Berarti langkah awal, step pertama, masa larutannya dulu. Masa larutan. Nah, masa larutan berarti kan tinggal gimana? Di sini kan ada densitas ya. Nah, diketahuinya densitas. Berarti dari sini kita cari aja dari rumus Rho sama dengan M per V. Berarti masanya adalah tinggal Rho dikali dengan volumenya. Berarti Rho-nya kan 0,976 gram per mililiter dikalikan dengan volumenya. Nah, volumenya berarti kita andaikan di sini adalah volume total ya. Anggap berarti 1 liter ya kan? Berarti 1000 mili. Nah, berarti di sini massa larutannya adalah 976 gram. Nah, lalu langkah selanjutnya, ini di sini kan dikasih clue ya, mengandung 2,45 molar metanol. Nah, sehingga dari sini kita tinggal kalkulasi. Nah, berarti ini kita tinggal mencari si massa zat ini kan kita sedang mencari, ini kan baru larutannya ya, massa larutan total. Nah, berarti kita tinggal, oh ini yang pelarutnya itu berapa gitu. Karena ini kan udah diketahui ya, metanol. Nah, sekarang kan airnya itu berapa? Ini kan ada pelarut ya, ada metanol, ada air. Nah, yang metanolnya sudah diketahui molnya, nah yang air itu berapa? Karena kan kita harus mencari si molalnya per massa larutan, massa pelarut ya. Nah, sehingga massa pelarut ini berarti massa larutannya yaitu 9,976 gram dikurangi ini adalah massa total larutan. Dikurangi dengan massa zat terlarut, yaitu siapa? Metanol. Nah, berarti massa total larutannya 976 gram, dikurangi massa zat terlarutnya. Berarti dari mana informasinya? Dari sini. Ya, 2,45 molar. Nah, kita ingin mencari si massanya. Berarti gimana? Kan rumusnya M sama dengan, atau mol sama dengan gram per ml. Nah, kita ingin mencari si gramnya. Berarti kan tinggal mol dikali dengan ml. Nah, molnya adalah di sini 2,45 dikalikan dengan si mr-nya, yaitu 32,04. Nah, berarti 976 gram dikurangi 2,45 dikali 32. Nah, ini sekitar 78,5 dibulatkan. Berarti ini sekitar massanya 897,5 gram. Nah, ini massa pelarutnya sudah ketemu. Nah, langkah selanjutnya berarti kita cari molal. Molalitasnya. Molalitas itu kan mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut. Mol zat terlarutnya berarti kan tadi berapa? 2,45 ya, dibagi dengan massa pelarutnya. Massa pelarutnya kan ini. Tapi ini kan dalam gram. Tadi kan harus dalam satuan kilo ya. Nah, berarti tinggal masukin 0,2975 kilo. Nah, berarti 2,45 dibagi 0,8975. Jadi sekitar 2,73 ya molal.
Nah, nih. Oke, selanjutnya, pengaruh suhu terhadap kelarutan. Nah, di sini kalau dia dalam keadaan zat padat ya, kelarutan zat padat dan temperatur. Nah, kalau contoh-contohnya kita bisa lihat di sini, ini ada beberapa zat, zat padat gitu ya, yang dilarutkan, dengan adanya kenaikan temperatur ya. Jadi di sini, mmm, kenaikan temperatur, kemudian zatnya ternyata kecenderungannya banyak yang mengalami peningkatan gitu ya, dibandingkan dengan yang penurunan. Ya, jadi secara umum, dengan meningkatnya suhu, maka kelarutan zat padat itu juga akan meningkat. Nah, kemudian bagaimana dengan gas dalam keadaan gas? Nah, ini kita bisa lihat ternyata, ini contohnya misalkan, kelarutan oksigen di dalam air ya. Jadi ternyata ketika suhunya dinaikkan, kelarutan oksigennya makin menurun ya. Ini sesuai gitu ya. Jadi, kelarutan dari gas secara umum gitu ya dalam air biasanya akan menurun dengan menaiknya temperatur. Nah, tentu saja gitu ya. Jadi kalau makin naik, apalagi gas gitu ya, gas itu dia mudah sekali tekanan uapnya itu, lebih ringan. Maka ketika misalkan dalam larutannya itu lebih, dipanaskan gitu ya, naik temperaturnya, maka otomatis si gas itu akan mudah lepas, ya. Oke, nah makanya misalkan, kalau di perairan yang terkena polusi panas, misalkan ada suatu pabrik yang dibangun di pinggir sungai, kemudian, misalkan menggunakan, kondensor, kemudian si kondensor itu kan dia untuk mendinginkan mesin. Nah, air hasil pendinginan itu dibuang begitu saja misalnya gitu ya ke sungai atau ke badan sungai lah ya, ke badan air. Nah, itu bisa dipastikan, kehidupan air di sana ya akan menurun gitu ya, karena apa? Kelarutan gas oksigennya dia menurun ya. Kan si, biotik dalam air juga pasti butuh oksigen. Jadi, ya itu ya, kalau misalkan mau nanti kalian kerja misalkan di perusahaan, nah silahkan si airnya harus distabilkan dulu suhunya, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini efek tekanan pada kelarutan gas. Jadi kalau efek tekanan pada kelarutan gas, nah ini sebenarnya, eee, kalau misalkan ada tekanan eksternal gitu ya, tekanan eksternal yang dikaitkan dengan kelarutan, khususnya untuk kelarutan padatan sama cairan, itu memang tidak terlalu banyak berefek, tapi memiliki efek terhadap ini, solubility of gases gitu ya. Jadi kalau misalkan, ini secara kuantitatif dipostulatkan oleh hukum Henry gitu ya. Jadi kelarutan dari gas dalam cairan ini proporsional terhadap tekanan gas terhadap larutan. Jadi kalau misalkan tekanan gasnya makin besar, ya maka kelarutan gasnya juga makin besar. Tapi kalau misalkan diturunkan, maka ya kelarutannya makin rendah, gitu ya. Jadi sebanding atau berbanding lurus, gitu ya. Nah ini persamaannya gitu ya, persamaan dari si hukum Henry. Ya, jadi konsentrasi ini gas yang terlarut ini sama dengan konstantanya ya, konstanta kelarutannya kemudian dikalikan dengan tekanan. Oke, misalkan di sini ada kelarutan gas nitrogen dalam dalam air ya, misalkan kelarutan gas nitrogen dalam air ini sekitar ya kelarutan dalam air misalkan di sini dalam suhu 25 derajat Celcius adalah 6,8 kali 10 power 4 mol per liter. Nah, ini ditanyakan konsentrasi dalam molar dari gas nitrogen dalam air di bawah kondisi atmosfer. Jadi katanya tuh kalau misalkan di suhu segini jadi berapa gitu. Nah, berarti tinggal pakai rumusan yang tadi ya. Gitu. Jadi si C-nya ya karena kan konsentrasi kemudian dikali K. K ini adalah konstanta kelarutannya dikali dengan P. Berarti K-nya adalah 6,8 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan tekanannya yang dimaksud adalah 0,75
8. Nah, berarti 6,8 dikali dengan 0,38. Nah, ini berarti sekitar 5,304 kali 10 pangkat min 4 atmosfer. Nah, ini ya. Jadi, makin rendah ini si tekanannya, tekanan gasnya, ya maka konsentrasi terlarutnya juga makin menurun, gitu ya. Jadi berbanding lurus ya. Oke, selanjutnya sifat koligatif ya. Mungkin untuk sifat koligatif kalian sudah familiar di SMA atau di tingkat sebelumnya gitu. Nah, ini sifat koligatif ada untuk larutan yang non elektrolit, ada juga yang disebut untuk yang elektrolit. Oke, untuk yang pertama untuk yang non elektrolit lebih dahulu. Jadi untuk properties dari koligatif ini atau sifat properties sifat dari koligatif ini dia tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan bukan terhadap sifat alamiah zat terlarut. Jadi makin banyak jumlahnya, ya maka nanti akan berpengaruh pada sifat koligatifnya. Gitu ya. Jadi ini terhadap jumlah, gitu ya. Nah, apa saja sifat-sifat koligatif? Untuk yang pertama ini adalah penurunan tekanan uap, ya. Nah, untuk penurunan tekanan uap, oke, yang pertama kan ada suatu zat terlarut yang sifatnya dia non volatil. Non volatil ini jadi tidak memiliki tekanan uap. Nah, jadi untuk zat yang non volatil ini biasanya tekanan uapnya selalu kurang dari pure solvent, ya, pelarut yang murni. Nah, sehingga ini diekspresikan oleh si hukum Raoult. Ya, jadi hukum Raoult ini jadi P1 tekanan uap dari si zat pelarutnya. Kemudian ini sama dengan fraksi. Nah, fraksi mol dari zat tersebut dikalikan dengan tekanan uap zat pelarut murni. Nah, jadi misalkan contohnya di sini disuruh untuk mencari berapa sih tekanan uap dari glukosa. Nah, glukosa ini kan dia non elektrolit, ya. Jadi ini diketahui molar mass-nya adalah 180 kali 2 ini ya. Nah, ini dalam 460 mili air pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, jadi ditanyakan berapa penurunan titik tekanan uap jika pressure-nya 31,82. Nah, ini konstantanya. Tekanan uap dari si P1 derajat 0, 30 derajat Celcius adalah sekian. Nah, asumsikan di sini kalau kerapatan larutannya itu 1 gram per mili. Nah, jadi langkah pertama kan untuk mencari tekanan uapnya itu adalah P1 sama dengan fraksi molnya dikalikan dengan pelarut murninya. Nah, pelarut murninya di sini adalah air nih yang tadi sudah diketahui. Ini, gitu ya. Nah, cuman di sini berarti kita harus mencari siapa dulu? Fraksi molnya dulu ya, yang belum diketahui. Nah, fraksi mol ini berarti dari si glukosanya. Nah, kita cari mol masing-masing fraksi mol tadi. Fraksi mol dari siapa berarti? Langkah yang ke-1 kita cari fraksi mol dari si air. Nah, fraksi mol air ini diketahuinya dari mana? Ini diketahui densitasnya, kemudian diketahui volumenya. Nah, kan kita untuk mencari fraksi mol harus dicari dengan massa. Massa itu berarti nanti baru cari mol. Nah, berarti kita cari hubungan ya. Di sini berarti Rho sama dengan N per V. Ya, oke, berarti massanya adalah Rho dikali dengan V. Nah, untuk mencari molnya, kan mol sama dengan gram per mr. Nah, kita substitusikan ya rumus ini ke dalam sini. Berarti Rho kali V dibagi dengan mr. Nah, kita masukkan untuk mencari ini berarti molnya
Untuk mol air berarti Rho dikali dengan Q dibagi dengan mR. Nah, Rho-nya adalah 1/mili. Dikali dengan volumenya 460. Dibagi dengan mR dari, siapa? Air, ya. MR air, kan kita sudah familiar, yaitu 18,02 gram per mol. Nah, ini satuannya coret-coret. Nah, ini hasilnya 460 dibagi dengan 18,02. Nah, sekitar kurang lebih 25,5253 ya. 53 mol. Nah, ini untuk yang mol air. Untuk mencari tahu yang fraksi mol. Kemudian mol glukosa. Nah, berarti kalau mol glukosa mah di sini sudah diketahui ya masanya. Kemudian diketahui juga ini mR-nya. Berarti tinggal mol sama dengan gram per mR kan ya. Jadi 218 gram dibagi dengan 180,2 gram per mol. Nah, sehingga hasilnya sekitar 1,21 ya. Kita bulatkan mol. Nah, dari sini kita bisa menentukan fraksi molnya. Nah, fraksi mol, ya, tahapan yang selanjutnya, fraksi mol dari si zat glukosa. Nah, fraksi mol itu kan adalah mol zat 1 dibagi dengan total penjumlahannya. Nah, ini kan yang kita cari adalah siapa? Si airnya gitu ya. Nah, ini 25,53 dibagi dengan 1,21. Nah, ini kalau dikalkulasi sekitar 0,955 tanpa satuan ya karena habis. Nah, sehingga dari sini kita bisa substitusikan ke rumus yang ini. Nah, berarti tekanan uapnya, penurunan tekanan uapnya 0,955 dikali dengan yang sudah diketahui yaitu 31,82 mm Ag. Kalau ini 31,82 dikali dengan 0,95. Nah, sekitar 30,39 mm Ag. Nah, sampai sini sudah selesai? Nah, kan kita harus menentukan dulu ya langkah selanjutnya. Nah, ini kalau yang yang totalnya. Nah, kalau untuk bagiannya berapa penurunannya? Penurunannya kan berarti tinggal 31,82 dikurangi 30,39. Berarti berapa mengalami penurunannya? 31,82 dikurangi 30,39. Sekitar mengalami penurunan tekanan uap sekitar 1,43 ya milimeter Hg. Nah, ini adalah penurunannya. Oke, selanjutnya ini tadi untuk yang non volatil, kalau ini untuk yang volatil. Volatil berarti memiliki tekanan uap. Nah, untuk kasusnya yang ini berarti nanti ada proses penambahan ya. Nah, ini berdasarkan hukum Dalton, jadi partial pressure-nya jadi totalnya gitu ya. Ini tinggal ditambahkan saja gitu ya. Ini sama fraksi molnya juga. Oke, kemudian yang selanjutnya ini adalah kenaikan titik didih ya. Jadi kenaikan titik didih di mana terjadi kenaikan titik didih suhunya itu di mana tekanan uap sama dengan tekanan luar dari atmosfer. Nah, jadi katanya keberadaan dari solut non volatil, zat terlarutnya yang non volatil ini katanya bisa menurunkan tekanan uap si larutan, sehingga akan berpengaruh pada kenaikan
titik didih. Ini delta ya maksudnya. Nah, ini disimbolkan sebagai delta TB ya. Nah, ini delta TB ini hampir setara dengan si molalnya ya. Jadi delta TB sama dengan konstanta titik didihnya, boiling point-nya dikalikan dengan molal. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau untuk yang air pelarut murni, ini untuk yang larutan. Nah, jadi katanya bisa meningkat. Nah, kita lihat dari sini kan menaikkan ya. Ada terjadi kenaikan titik didih. Nah, selanjutnya kebalikannya. Ini adalah penurunan titik beku. Ya. Ini sama tadi, jadi harusnya delta. Nah, kejadian atau untuk aplikasi dari penurunan titik beku, misalnya kalau kalian bikin es krim gitu ya, tapi tanpa dimasukkan ke dalam kulkas, nah kalian tinggal ini aja, si es krimnya kemudian dimasukkan ke dalam baskom yang berisi es, dan esnya ditaburi dengan garam. Maka yang tadinya titik bekunya itu di 4 derajat Celcius, itu karena ditambahin garam, jadinya menurun ya titik bekunya ya. Nah, sehingga si es krimnya bisa beku. Oke. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh dari untuk mencari freezing point ya. Oke, jadi ada ethylene glycol. Katanya ini adalah anti beku, adalah zat anti beku pada mobil. Bisa larut dalam air, kemudian kurang menguap. Nah, boiling point-nya sekitar segini. Nah, disuruh untuk mencari penurunan titik bekunya dari larutan mengandung 651 gram EG, gitu ya, ethylene glycol dalam 2.505 gram air. Nah, kemudian ditanya lagi, apakah kita tetap menyimpan si bahan ini dalam radiator mobil selama musim panas? Kalau ini kan dikatakan pada musim dingin, gitu ya. Nah, jika diketahui massa molar ethylene glycol adalah sekian, kemudian titik bekunya sekian, titik didihnya sekian. Oke, berarti langkah yang pertama kita cari dulu untuk yang penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku tadi kan sudah diketahui, rumusnya adalah nah, tadi kan delta TF ya, yaitu KF kali M, molal. Nah, KF-nya kan sudah ada nih, tinggal cari molalnya. Nah, jadi molal dari si ethylene glycol. Oke, karena di sini diketahuinya adalah dalam bentuk gram, massa, berarti kita ubah dalam bentuk mol. Ya, nah, jadi kita cari yang pertama adalah mol dari si ethylene glycol. Tinggal apa? Massa dibagi dengan MR-nya. Massanya adalah 651 dibagi dengan massa molarnya 62,01. Ini hasilnya adalah 10,5 ya, mol. Nah, oke. Kemudian kita mencari si molalnya, molal dari si EG. Nah, dia kan adalah mol zat terlarut dibagi dengan massa zat pelarutnya. Mol zat pelarutnya kan sudah ada 10,5 mol. Kemudian massa zat pelarutnya adalah 2.505 gram. Berarti dalam kilo sekitar yaitu 2,505 kilogram. Nah, ini adalah 10 bagi 2,5. Yaitu hasilnya 4,19 molal. Nah, molalnya sudah diketahui, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus ini. Yaitu delta TF
sama dengan KF-nya yaitu 1,86 derajat Celcius per molal dikali dengan molalitasnya 4,19 molal. Ya, kita singkat aja, yang kecil ya kalau molal. Jadi 1,86 kali 4,19. Ini adalah 7,79 delta TF-nya. Nah, kita ketahui bahwa titik beku air adalah TB-nya itu kan dari air 0 derajat Celcius ya. Nah, ini dikurangi dengan penurunan titik bekunya. Berarti kan di sini mengalami penurunannya sebesar minus 7,79. Nah, ini kalau misalkan di dalam musim panas gimana? Kita tinggal substitusikan saja ke delta TB. Ketika B-nya kali dengan molal. 0,52 dikali dengan 4,19 molal. Nah, ini adalah mengalami kenaikan titik didihnya 2,2 saja lah ya, kita bulatkan. Derajat Celcius ini derajat Celcius ya. Nah, kita tahu titik didih TB dari air adalah 100 derajat. Nah, ini tinggal ditambahkan ya dengan kenaikannya yaitu 2,2 sehingga di sini jadi cuma segini gitu ya kenaikan titik didihnya. Nah, apalagi kalau kita menggunakan mesin pasti suhunya bisa jadi lebih dari ini gitu kan. Nah, maka kita tidak disarankan tetap memakai si etilen glikol gitu ya di mobil kita kalau musim panas ya karena nanti akan merusak mesin. Oke. Nah, yang selanjutnya sifat koligatif selanjutnya adalah tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis ini adalah perpindahan ya. Perpindahan pelarut, molekul pelarut bersih itu melalui membran berpori. Nah, jadi dari larutan yang encer ke yang lebih pekat. Ya, jadi perpindahan dari yang encer ke yang pekat. Nah, sedangkan untuk tekanan osmosisnya ini adalah tekanan yang digunakan, yang dibutuhkan untuk menghentikan proses perpindahan tersebut. Ya. Ini misalkan di sini simulasinya ada ya seperti ini gitu ya. Ini kolom sebelah kanan dan sebelah kiri sama-sama mengandung pelarutnya yang sama, kemudian tingginya juga sama. Nah, ini dibatasi dengan suatu membran semi permeable yang bisa dilalui oleh zat tertentu, yaitu zat pelarutnya. Nah, ini ketika didiamkan lama gitu ya. Nah, ini kalau di zoom, ini ada celah kecil di mana zat pelarut bisa lewat, tapi untuk zat terlarutnya karena dia lebih besar jadi nggak bisa lewat, gitu ya. Nah, ternyata lama-kelamaan ini ada proses kenaikan di sini. Ya, karena apa? Di sini misalkan banyak zat terlarutnya ya. Di sini ada zat terlarut plus zat pelarut. Kalau di sini cuma adanya zat pelarut saja gitu. Jadi lama-kelamaan ini akan berpindah ke sini. Gitu ya. Untuk apa? Menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan si zat terlarutnya yang banyak di sini. Ya, makanya di sini akhirnya terjadi kenaikan si zat pelarutnya. Begitu ya. Nah, oke. Untuk tekanan osmosisnya ini disimbolkan dengan P ya. Nah, ini di mana begini jadi molaritasnya, jadi molaritas zat larutnya ya dikali dengan konstanta gas dikali dengan T. Nah, konstanta gas yang digunakan ini menggunakan besaran yang ini ya, karena kan kita sesuaikan dengan temperaturnya, gitu ya, ada suhunya Kelvin. Oke, nah fenomena ini biasanya terjadi pada darah ya, misalkan sel darah merah. Nah, jadi untuk sel darah merah ada yang kondisi disebut sebagai ya tidak hanya sel darah merah tapi suatu kondisi di mana tekanan osmosisnya itu dia berpengaruh pada besar kecilnya ukuran si molekul ya. Kalau yang isotonik ada yang disebut sebagai isotonik, ada yang hipotonik, ada yang disebut sebagai hipertonik ya. Isotonik berarti kan iso tuh sama, berarti tekanan osmosis di dalam dan di luar selnya sama. Kalau yang hipotonik
Ini kan kita lihat di B gitu ya, hipotonik itu berarti di dalam, apa namanya teh, di dalam selnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang di luar, maka akan terjadi perpindahan. Nah, kemudian untuk yang hipertonik, berarti kondisi yang ada di luar itu lebih besar dibandingkan dengan yang di dalam. Ya, nah itu ya. Jadi, oh sorry, terbalik ya. Jadi untuk yang hipertoni, ini kondisinya yang di dalam itu dia lebih besar sehingga, nanti akan ada yang keluar untuk menyeimbangkan gitu ya, lebih banyak yang keluar. Nah, akibatnya ini si selnya mengkerut gitu. Jadi yang di luar itu lebih terkonsentrasi dibandingkan yang di dalam. Yang di luar lebih jenuh daripada yang di dalam, sehingga yang apa namanya teh, terjadi proses perpindahan ke luar untuk menyeimbangkan. Nah, ini mengakibatkan si selnya itu dia mengkerut. Ya. Oke. Nah, oke, contohnya di sini ada kita menghitung untuk average osmotic pressure of seawater. Jadi tekanan osmosis rata-rata dari air laut dihitung menggunakan aparatus shown in figure. Jadi shown sesuai dengan ini ya. Jadi ada air laut gitu ya di dalam sini. Nah, kemudian katanya kalau misalkan aku solution of sucrose, kalau sucrose-nya gimana untuk menyeimbangkan konsentrasinya dengan air laut? Berarti berapa konsentrasi molar dari sukrosa untuk menyeimbangkan kondisi air lautnya dengan kondisi segini, jadi biar nantinya bisa isotonik. Nah, berarti kita tinggal mana? Nah, kita lihat yaitu menggunakan tekanan osmosis. Tekanan osmosisnya kan di situ sudah diketahui ya, kan pi m RT. Sedangkan tekanan osmosisnya sudah diketahui, yaitu sekitar 30 atm atmosfer. Berarti kita mencari konsentrasinya 30 atmosfer gitu kan, dibagi dengan R. Konstanta gasnya pakai yang 0,082, kemudian dikali, ya 821 lah, dikali dengan suhunya yaitu 25 derajat Celcius ke Kelvin kan, berarti ditambah 273 berarti 298. Nah, kalau dihitung berarti sekitar 30 di 0,5 kali 1. Ya, kita bulatkan. Jadi 1,23 M molaritasnya. Jadi molaritas konsentrasi dari sukrosanya harus segini untuk menyeimbangkan air laut biar isotonik. Oke, kemudian ini adalah sifat koligatif untuk larutan elektrolit. Kalau sebelumnya adalah non elektrolit, kalau ini adalah untuk yang elektrolit. Untuk yang elektrolit, kondisinya di dalam air ini akan membentuk ion-ion gitu ya. Nah, membentuk ion-ionnya bisa jadi 2 atau lebih gitu. Jadi kita harus hati-hati melihat si zatnya. Nah, ini ada faktor Van Hoff yang dilibatkan untuk menghitung sifat koligatif. Jadi setiap mencari sifat koligatifnya dimasukkan ya si I-nya. Nah, misalnya di sini tekanan osmosis untuk Ki. Ki itu adalah larutan elektrolit kuat ya. Nah, ini adalah 0,465 atmosfer. Nah, dicari faktor Van Hoff-nya. Jadi faktor Van Hoff-nya kan ya tinggal I gitu ya. I-nya berarti tinggal Pi per mRT. Pi-nya berapa? Tekanan osmosisnya berapa? 0,465. Konsentrasinya 0,010 dibagi 0,0821 dikali dengan T-nya 25, berarti berapa tadi? 298 gitu ya. Nah, dari hasil kalkulasi hasilnya adalah kurang lebih 1,90.
Jadi ini mendekati 2 gitu ya. Jadi faktor Van Hoff-nya adalah kurang lebih 2 ya. 2 di sini berarti kan yang satu untuk K plus, yang satu untuk I min, gitu ya. Oke, nah yang selanjutnya, karena kita membahas mengenai larutan, ini ada satu lagi kondisi, ada yang disebut larutan, ada yang disebut sebagai tidak larut. Ada yang disebut larut, ada yang disebut tidak larut. Ya, kalau misalkan kalian ngelarutin batu kan susah ya, tetap tidak bisa larut, sekar. Nah, jadi kondisi pertengahan ya, ini kondisi pertengahan, dari di sini ada larutan gitu ya. Di sini ada yang disebut sebagai, campuran gitulah ya. Campuran kan misalkan tadi batu dimasukkan dalam air kan itu campuran batu dan air. Ada yang disebut pertengahannya, yaitu koloid. Atau yang disebut sebagai sistem koloid. Ya, kita sering mendengarnya adalah koloid. Koloid itu berarti di dalamnya ada zat terdispersi. Ada disebut sebagai zat pendispersi. Kalau ini kan ada zat terlarut, di sini ada zat pelarut, ya. Jadi zat terdispersi itu ibaratnya sama kayak zat terlarut, zat pendispersi itu sama kayak zat pelarut. Jadi kuantitas ini lebih banyak dibandingkan yang ini. Nah, kondisinya untuk yang koloid, dia akan kalau awal-awal ditambahkan mungkin akan sama kayak larutan, tapi ketika waktu yang lama dia akan sama dengan campuran, ya. Nah, untuk ukurannya sendiri ini sekitar 1,3 kali 10 pangkat 3 pikometer sampai 1,3 kali 10 pangkat 6 pikometer. Ya, ini 10 pangkat 6, ini 10 pangkat 3. Nah, kalau tadi larutan mah dia bentuknya homogen gitu ya. Kalau campuran mah dia kan bentuknya kayak apa? Heterogen. Nah, kalau koloid mah kadang dia mengikuti homogen, kadang dia mengikuti heterogen. Jadi pertengahan, gitu ya. Nah, untuk zat pendispersi maupun zat terdispersinya bisa dia dalam bentuk gas, liquid, atau padatan, atau kombinasi dari keduanya. Untuk membedakan mana sih yang disebut sebagai koloid atau bukan, yang paling mudah menggunakan efek Tyndall. Jadi ketika ada suatu berkas sinar bisa melalui suatu larutan koloid. Nantinya dia akan membias gitu ya. Jadi biasanya kayak gini. Artinya apa? Meneruskan sinarnya. Kalau air karena dia homogen, ya udah sinarnya mah tidak ada gitu ya, nggak ada di sini. Tapi kalau koloid ini ada berkas sinarnya gitu ya, jejak-jejaknya gitu ya. Nah, ini untuk zat terdispersi dan pendispersinya gitu. Contohnya misalkan jika zat medium pendispersinya dia misalkan gas gitu ya. Kemudian zat terdispersinya adalah berupa cairan. Nah, ini disebutnya sebagai aerosol. Aerosol berarti kan zat terlarutnya itu liquid, zat pendispersinya adalah gas, ya. Nah, contohnya adalah fog atau mist gitu ya. Kemudian misalkan di sini ada jelly. Nah, jadi medium pendispersinya dalam keadaan padat, zat terdispersinya adalah liquid. Nantinya jadi gel, gitu ya. Ini silakan kalian amati di lingkungan sendiri. Nah, untuk istilah koloid ada yang disebut sebagai hidrofilik dan hidrofobik. Ini tergantung daripada zat pendispersinya. Nah, ini biasanya istilah ini khusus untuk zat pendispersinya adalah air. Nah, ternyata jika disandarkannya dengan air ada 2 kategori, ada yang hidrofilik, ada yang hidrofobik. Kalau yang hidrofilik, filik itu kan suka, jadi suka air. Kalau hidrofobia tidak suka dengan air. Ya, kalau yang hidrofilik misalkan kayak protein ya, suatu protein ini ada gugus-gugusnya. Nah, gugus-gugusnya biasanya dia mengarah keluar. Kalau sudah mengarah keluar kayak gini, ini kan ada OO kayak gini ya. Nanti dia bisa berikatan dengan si air ya. H2O gitu ya. Jadi akan membentuk ikatan di sini adalah disebut ikatan hidrogen ya. Kemudian kalau yang hidrofobik kayak gimana? Hidrofobik berarti yang tidak suka air. Contohnya apa? Minyak ya. Contoh simpelnya adalah minyak. Nah, dalam minyak misalkan kalian mau ngebersihin minyak di baju misalnya gitu ya.
Nah, tentunya kan kalau dengan membersihkan dengan air saja pasti tidak mungkin bersih gitu ya, maka kita harus menggunakan suatu zat tambahan agar bisa mengangkat minyak dan bisa mengangkat kotoran yang sifatnya, bisa larut dalam air. Nah, apa yang digunakan? Yaitu ini, sodium stearat. Jadi dalam sodium stearat di sini ada kepala, ya, kepalanya ini dia ini ya, hidrofilik, sedangkan ekornya yang panjangnya ini adalah hidrofobik. Jadi untuk yang hidrofobik nanti dia akan berikatan dengan si minyak. Nah, ini si kepala hidrofiliknya dia akan berikatan dengan air. Ini nanti dengan air, ini nanti dengan minyak. Nah, sehingga ilustrasinya seperti ini. Si yang dengan minyak, si ekornya dia akan kayak gini gitu ya, berikatan dengan si minyak. Sedangkan kepalanya akan di luar. Nah, sehingga nanti akan membentuk misel. Ini disebut sebagai misel. Misel atau miselia gitu ya. Bentuk lingkaran kayak gini. Gitu. Sehingga nanti si minyak bisa bersih gitu ya, bisa lepas dari baju kita, atau pakaian kita. Gitu ya. Ini disebut sebagai apa? Sabun gitu ya, deterjen gitu ya. Deterjen itu kan ada surfaktan atau surface active agent. Oke, baik, ini ada sedikit latihan buat kalian, silahkan, dikerjakan bersama dengan resume materi hari ini. Untuk sesi diskusi silahkan lakukan di LMS, di kolom Q&A. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.